Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi ke-50 masih membahas tentang luar negeri untuk sesi terakhir, yaitu kita mencoba memahami, mengerti, tentu masih dalam rangka pengantar dari garis besar informasi tentang utang luar negeri swasta. Nah, kita di sesi sebelumnya sudah bicara tentang utang luar negeri pemerintah. Nah, sebelumnya kita juga sudah menginformasikan bahwa sebelum era Soeharto, utang luar negeri swasta itu sangat kecil. Hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan asing yang sudah beroperasi lama di Indonesia. Nah, mulai tahun 70-an, swasta di Indonesia mulai berutang. Meningkat cukup pesat di tahun 80-an, meningkat sangat pesat di awal 90-an. Sehingga ketika pergantian Soeharto, utang luar negeri swasta itu sudah melampaui utang swasta, gitu ya. Itu kita percepat aja dari yang sebelumnya. Maka mari kita lihat slide ketiga langsung. Bagaimana utang luar negeri swasta saat ini. Utang luar negeri swasta saat ini masih sama dengan yang tadi, dengan penekanan pada utang luar negeri swasta. Nah, ini kita melihat bahwa dari 97, nah di sini saya menggabungkan ya utang pemerintah dan BI. Mengapa? Saya ulangi sekali lagi, data 97 sampai 2003 itu tercampur. Dan apalagi data sebelum 97. Nah, antara pemerintah dan BI baru terpisah sejak 2004. Nah, untuk analisis kali ini karena mau analisis yang waktunya panjang, BI dan pemerintah saya gabungkan. Maka Anda lihat, saya ambil dari 97 saja. Kalau mau yang sebelum 97 di slide sebelumnya tadi ya, betapa di tahun 97 yang orange swasta itu masih lebih besar dari utang pemerintah dan Bank Indonesia. Ya, pelan-pelan yang orange turun, kemudian yang biru naik. Nah, antara lain disebabkan satu, beberapa utang swasta sebelum krisis, lalu ketika krisis itu ternyata dijamin oleh pemerintah sehingga beralih kepada pemerintah. Yang kedua, beberapa swasta restrukturisasi utang dengan cara menjual asetnya, dengan cara memindahkan asetnya kepada pihak asing sehingga utang luar negerinya ya karena dia berganti pemilik atau memang dilikuidasi maka berkurang utangnya yang orange itu. Pada saat yang bersamaan pemerintah ingat kan seperti kajian-kajian kita sebelumnya, untuk mengatasi krisis mereka harus melakukan BLBI, melakukan rekapitalisasi perbankan, kemudian pemerintah juga meningkatkan utang luar negerinya dalam rangka memperbaiki dampak krisis ekonomi. Akibatnya yang biru pelan-pelan naik. Nah, mulailah disalip lagi, yang biru lebih tinggi daripada yang orange, yang pemerintah dan Bank Indonesia lebih tinggi dari swasta. Nah, cuma titik balik mulai terjadi pada tahun 2011, tengah-tengah itu. 2012, maaf. 2012 itu Bank Indonesia ditambah pemerintah dengan swasta sudah mulai sama. Dan sempat 2013, 14, 15, dan 16 swasta lebih tinggi dari keduanya. Ya. Nah, baru 2017, 18, 19 berganti-ganti. Nah, berganti-ganti artinya itu setara sebenarnya. Nah, kalau kita keluarin Bank Indonesia, tadi kita sudah lihat, saat ini swasta dengan pemerintah, lebih besar pemerintah sedikit. Lebih besar swasta sedikit. Jadi kan swasta itu 208, sementara BI 200, utang luar negeri swasta 208, utang luar negeri pemerintah saja di tahun 2021 September 205 miliar dolar ya. Maka kondisinya saat ini swasta sedikit lebih tinggi dari pemerintah. Apa maksudnya? Nah, kalau menganalisis utang luar negeri hanya lalu fokus kepada utang luar negeri pemerintah, misleading kan? Karena kalau dilihat ini sedikit mulai menandakan ada tanda-tanda seperti pra-krisis 97. Belum. Mudah-mudahan juga tidak. Tetapi kan tidak ada salahnya kita ingat bahwa kalau swasta mulai melampaui itu bisa saja pertanda risiko utang luar negeri kita meningkat. Kenapa? Ada banyak alasan. Satu alasannya ya, utang luar negeri swasta itu tidak seterbuka utang luar negeri pemerintah informasinya. Jadi kita mungkin sebagian agak sedikit samar. Totalnya ada, tapi kondisi masing-masing swasta itu termasuk BUMN di dalam swasta ya. Penting ya, BUMN itu dikategorikan. Itu sebagian lebih samar dibandingkan utang luar negeri pemerintah atau utang pemerintah. Alasan pertama itu.
Sehingga ini bisa menyamarkan, kalau menyembunyikan nggak tepat juga ya, menyamarkan risiko. Yang kedua, utang luar negeri pemerintah, bahkan utang pemerintah pada umumnya berjangka panjang. Ingat kita pernah sesi di ke-47 kalau tidak salah sudah bicara tentang jangka waktu utang. Yang disebut jangka panjang lebih dari setahun, yang sampai dengan setahun disebut jangka pendek. Itu pemerintah kebanyakan jangka panjang. Sementara swasta memang juga masih lebih banyak jangka panjangnya. Tetapi presentasinya sudah meningkat yang jangka pendeknya di swasta. Ditambah lagi jangka panjangnya swasta itu kadang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bukan 25 tahun, 50 tahun. Sementara jangka panjangnya pemerintah itu ada yang sampai 50 tahun. Maka kondisi swasta lebih tinggi dari pemerintah dalam hal utang luar negeri bisa menyamarkan risiko jangka pendek dan menengah, jangka kurang dari 5 tahun, posisi utang luar negeri. Itu ya, kaitkan dengan itu. Jadi grafik ini dikaitkan dengan sesi kuliah kita ke-48 tentang risiko utang luar negeri. Jadi kalau pengkritik mengkritiki Ibu Sri Mulyani, mengkritik utang pemerintah, bisa jadi salah alamat. Itu benar untuk kritik utang pemerintah saja. Tapi kalau kritiknya adalah terhadap utang luar negeri, masalah utang luar negeri ini yang lebih berbahaya adalah utang luar negeri swasta. Dan swasta yang mempunyai dinamika yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Nah, mungkin boleh dikritik pemerintah, tetapi dalam konteks membuat regulasi, lebih mengawasi, lebih hati-hati terhadap kondisi swasta. Nah, selain itu, kita juga harus lihat bahwa di swasta ini terjadi konsentrasi asal kreditur negara. Jadi dibandingkan pemerintah dia lebih terkonsentrasi. Jadi kan utang luar negeri swasta hampir tidak ada yang kepada multilateral, kecil banget. Kan kalau tadi IMF, kemudian Bank Pembangunan Asia, Islamic Development, Bank Internasional Islam, kemudian beberapa bank anak EDB maupun anak Bank Dunia yang memberi utangan kepada pemerintah kan tidak memberi utangan kepada swasta. Itu kan kebanyakan pinjaman program. Swasta kan ya bentuk utangnya ya utang komersial kepada bank atau kepada perusahaan asing, kemudian berupa obligasi. Bukan pemerintah loh ya. Swasta bisa buat obligasi dibeli negara mana, nah, gitu loh, dibeli orang dari negara mana, atau tadi pinjaman langsung ke negara. Nah, dari sisi ini terjadi konsentrasi utang swasta Indonesia itu ke 5 negara saja. 5 negara ini mencapai sekitar 90 berapa ya, mungkin 95%. Jadi swasta itu hanya kepada nomor 1 kepada Singapura. Jadi ini bukan urutan ya. Dari sisi negara USA, Amerika, Jepang, Cina, Hong Kong, Singapura. Dari sisi urutan yang paling tinggi sementara ini adalah ini data sampai bulan Juni ya, belum saya update sampai September. Juni 2021 persis 1 semester. Itu 64,5 miliarnya dari Singapura. Nah, ingat total seluruh utang luar negeri swasta tadi 208. Ini di total nggak sampai 208 ya, karena ada negara yang tidak disebut. Yang kedua adalah Amerika, 30 miliar dolar. Nah, yang ketiga itu adalah kepada Cina, 19,6 miliar. Yang keempat kepada Jepang. Yang kelima kepada Hong Kong. Nah, menarik ya. Yang paling menarik adalah kalau dibandingkan dengan kira-kira 14 tahun yang lalu, di Desember 2007, yang paling kiri. Apa yang terjadi? Amerika itu meningkat pesat dari kurang lebih 3,9 menjadi 30, hampir 9 kali lipatnya. Jepang itu meningkat tapi hanya 2 kali lipat. Jadi laju pertumbuhan Jepang, bisa dilihat di grafik ya, itu landai. Cina itu dari 594 menjadi 19.000. Jadi berapa itu? Hampir 38 kali lipat. Dia paling pesat. Tapi sekarang posisinya belum paling besar, naiknya paling pesat. Nah, kita sebagai pembelajar ekonomi harus bedain ya, paling banyak, paling besar porsinya, paling signifikan naiknya, pertumbuhannya itu beda-beda. Kemudian pertumbuhan, tumbuh, bertambah, tapi menurun pertumbuhannya. Nah, Jepang itu contoh bertambah, tapi laju pertambahannya menurun. Amerika bertambah sangat cukup signifikan.
Cina sangat-sangat signifikan. Singapura juga cukup naik. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut adalah atas dasar Cina. Nah, mari kita lihat dari Cina. Dari Cina ini kalau melihat data ini memang yang paling banyak itu adalah pertumbuhan dari utang swasta. Jadi menarik ya. Cina ini kelihatannya pola, nggak hanya kepada Indonesia. Sebagian besar utang luar negeri yang diperoleh dari Cina oleh negara-negara termasuk itu bukanlah pemerintah, tapi swasta. Nah, hanya ada yang samar di sini. Samar itu bukan berarti bohong ya, bukan berarti tersembunyi. Utang swasta itu, ingat, salah satu swasta adalah badan usaha milik negara. Ini sebetulnya di kuliah terdahulu sudah saya kasih data ini. Nah, maka dari utang Cina yang tadi signifikan naiknya sampai hampir 38 kali lipat selama 14 tahun, yang terbanyak naiknya adalah dari sisi utang luar negeri swasta. Nah, mari kita lihat utang luar negeri swasta profilnya terdiri dari seperti apa. Nah, tadi kan saya sudah katakan ada swasta yang masuk BUMN, kategorinya ada yang non BUMN. Jadi utang luar negeri swasta yang tadi 208 miliar untuk September, tapi ini kebetulan datanya data Mei ya, nggak sampai 208, itu 71%-nya itu bukan BUMN, tapi BUMN-nya sudah 29%. Nah, ini nanti kalau kita buat grafik dari tahun berapa, nanti kita lihat sebelumnya. Ini peningkatan utang luar negeri BUMN itu besar. Yang kedua, kita harus tahu dari sisi mata uang, tetap mata uang yang terbanyak, beda dengan pemerintah tadi. Mayoritas 88% yang tengah-tengah bawah itu utang luar negeri swasta itu dalam dolar Amerika, yang rupiah sedikit. Tadi utang pemerintah yang rupiah kan banyak. Nah, kemudian dari sisi pemberi pinjaman, dari sisi pihak asingnya, itu kebanyakan yang memberi utangan memang itu sebetulnya adalah berupa surat utang. Nah, tetapi swasta yang bukan BUMN itu memberi utang kepada kepada perusahaan yang terkait antara lain. Jadi misalnya kepada anak perusahaannya kah, kepada koleganya kah. Wajar ya, ada perusahaan asing di Indonesia dia berutang ke luar negeri. Dia disebut berutang ke luar negeri biarpun dia perusahaan asing atau perusahaan campuran, tapi lebih dari setahun itu tetap dikategorikan penduduk. Dia berutangnya kepada sebagian utangnya cukup banyak porsinya kepada pihak terkait. Tapi kalau BUMN kan nggak mungkin. Masa BUMN kan nggak punya pihak terkait di luar negeri. Nah, cara membacanya ini. Nah, maka ini saya agak percepat. Semua kategori-kategori ini hanya untuk ukuran bulan Mei. Tapi kalau Anda nanti itu menariknya dari tahun-tahun sebelumnya akan terbaca yang namanya risiko utang luar negeri swasta. Cukup mengalami peningkatan. Ya, belum berbahaya tapi meningkat risikonya. Nah, ini informasi lain tentang tadi kan ada utang luar negeri BUMN dan yang bukan BUMN. Ini khusus yang BUMN yang nilainya sudah mencapai kurang lebih berapa itu? 59,54 miliar di Mei 2021, sudah mencapai 61,62 di September ya. Porsinya itu sudah 28,5%, sekarang sudah 29%. Nah, sebagai titik ekstrim, lihat 2007 yang awal. Nah, semula utang BUMN itu termasuk hanya 6,5% dari total utang swasta. Nilainya juga cuma 3,94 miliar. Artinya apa? Artinya BUMN ini mengalami peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri loh, bukan utang BUMN. Kan BUMN berarti ada dua jenis utang ya. Seperti pemerintah juga ada utang luar negeri, ada utang dalam negeri BUMN tersebut. Ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga itu tetap ada mengandung resiko. Nah, mari kita lihat BUMN yang dimaksud. Bukan nama BUMN-nya, tetapi kelompoknya. Nah, Bank Indonesia di statistik utang luar negeri luar negeri itu memberikan kategori. Ada BUMN yang bergerak di bidang keuangan, ada yang bukan lembaga keuangan. Lalu dia juga rinci lagi, yang lembaga keuangan itu dibagi dua, bank, lalu lembaga keuangan bukan bank, lalu bukan lembaga keuangan. Jadi 3 kategori. Jadinya kan, bank, lembaga keuangan bukan bank, dan bukan lembaga keuangan. Bank ya sudah tahu kita bank BUMN ada 4.
Kemudian lembaga keuangan bukan bank, BUMN itu ya ada Pegadaian, ada PNM dan seterusnya kan, atau ada lembaga pembiayaannya punyanya BUMN. Nah, sedangkan yang bukan lembaga keuangan bisa BUMN karya, bisa BUMN perhubungan dan seterusnya. Maka kalau dilihat gambar ini, yang berutang meningkat cukup signifikan di era 2017 sampai 2021 ini, atau lebih tepatnya mulai 2015 sudah cukup signifikan, itu adalah BUMN bukan lembaga keuangan. Nah, kita tentu bisa membuat analisis yang lebih tajam ya, khusus BUMN karya, khusus BUMN, tapi sayangnya di data SULNI tidak ada. Kalau kita mau mempertajam, kita harus menggali, mengeksplorasi, melakukan penelitian. Nah, agak sedikit butuh kerja keras. Bahkan hanya untuk menentukan misalnya BUMN karya. Tetapi kalau untuk BUMN yang tertentu informasinya tersedia, kita bisa melakukan analisis. Tapi yang jelas sepintas dari ini memang risiko utang luar negeri BUMN ini cukup serius. Mari kita lebih soroti lagi, lebih tajam kepada BUMN yang bukan lembaga keuangan. Nah, ini gambar apa ini namanya? Ini maaf, ini sebetulnya ketukar, tapi intinya kalau BUMN bukan lembaga keuangan, itu masuk porsinya sudah besar. Jadi di antara 100% tadi, BUMN, utang BUMN, itu yang 66%-nya adalah BUMN bukan lembaga keuangan. Nah, dari sisi presentasi terhadap BUMN, yang bukan lembaga kreditur perusahaan induk atau afiliasi, itu yang bukan BUMN cukup besar, separuh lebih. Nah, mungkin ini grafiknya agak sedikit rumit ya, tapi penjelasan sederhananya, risiko utang luar negeri swasta yang bukan BUMN itu lebih rendah dari BUMN. Kenapa? Karena separuh dari utang mereka adalah utang yang bukan yang swasta bukan BUMN, itu berutang kepada perusahaan induk kepada atau afiliasinya. Pastilah negosiasi dan rundingannya lebih mudah. Sementara si BUMN khususnya yang bukan lembaga keuangan itu tidak terkait dengan perusahaan afiliasi, dia perusahaan Indonesia kok. Dan yang lebih penting, sebagian utangnya itu, sebagian cukup besar, itu berupa obligasi. Obligasi itu surat utang tadi ya, sehingga tidak mudah dirundingkan. Nah, semacam itu ya. Slide berikutnya kok saya beda nih, tolong Mas Sabto, mungkin nggak sama dengan di laptop saya. Nah, ini masih sama dengan yang tadi, lanjut aja. Ini sama, oh terdouble. Oh habis ya. Berarti saya tidak menyertakan, mohon maaf, bahwa ada beberapa slide yang rupanya tidak termasuk ke sana tadi. Kenapa utang luar negeri BUMN kemudian menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan lebih jeli risiko-risiko ke depannya, sebagaimana yang sudah meledak dalam kasus Garuda dan sangat mungkin beberapa BUMN yang lain tadi. Pertama, utang BUMN itu cukup banyak yang bersifat obligasi, artinya tidak bisa dinegosiasi seperti kasus Garuda itu. Yang kedua, kebanyakan berdalam dolar Amerika, sehingga kalau dia ada masalah, tekanan terhadap dolar itu cukup tinggi. Atau sebaliknya, ketika rupiah melemah terhadap dolar, beban buat BUMN itu meningkat. Misal PLN, misal Pertamina mungkin masih mending lah ya. Ada beberapa BUMN yang berutang dalam dolar, tetapi ingat penghasilannya ada rupiah. Sehingga kalau ada pelemahan terhadap dolar, itu dia meningkat bebannya. Tentu tidak pasti terjadi, tetapi berarti risikonya meningkat. Nah, yang ketiga, tadi di grafik belum ada ya, tapi saya omongkan dulu, mudah-mudahan di waktu selanjutnya kita bisa tayangkan grafiknya. Utang jangka pendek dan jangka panjang BUMN ini masih terukur. Utang jangka pendeknya berdasarkan waktu sisa pelunasan itu memang di kisaran 17-8%, nggak sampai 20%. Jadi seolah-olah masih terkontrol. Kan tetapi yang disebut utang jangka panjang BUMN itu bukanlah seperti utang pemerintah, bukan 10 tahun, bukan 15 tahun, tapi 3 tahun, 5 tahun, yang itu berarti juga tetap akan menekan dalam waktu tidak lama. Sehingga di sini tekanan masih berlangsung. Nah, mudah-mudahan sih saya berharap tidak sampai terjadi kejadian-kejadian yang membuat BUMN besar mengalami gagal bayar dalam hal utang luar negeri.
yang sulit dinegosiasikan. Itu dampaknya sangat besar. Besarnya tidak hanya kepada BUMN yang bersangkutan, kepada kredibilitas perekonomian, kepada bisa menimbulkan kepanikan atau setengah panik, bisa membuat terjadi pelarian modal, atau paling tidak sementara modal mau masuk ke sini mikir dulu aman tidak Indonesia. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang kita tidak bisa berdiskusi like, dislike, pro atau anti pemerintah yang lalu tersamarkan tema-tema substantifnya. Saya tidak termasuk orang yang mengatakan bahwa kita akan bangkrut, kita akan kiamat. Tetapi saya juga tidak begitu nyaman dengan pembelaan-pembelaan yang berlebihan dari Bank Indonesia maupun pemerintah, seolah-olah everything is okay. Enggak, everything is okay. Ini perlu kehati-hatian. Nah, mudah-mudahan pengantar dari saya tentang utang luar negeri ini membuat kita tertarik untuk mendalami lebih jauh. Saya mohon maaf memang untuk perkuliahan kali ini ada beberapa kendala teknis. Mudah-mudahan nanti ada ulasan tentang utang luar negeri yang saya akan pertajam dengan beberapa grafik yang update dan juga beberapa informasi terkini yang bisa saya sampaikan kepada semua kawan-kawan pembelajar ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.